Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan sebuah lab. Nah, di sini dia bagian dari lab 13 yang judulnya Building Decoupled Application by Using Amazon SQS ya. Jadi kita akan mencoba membuat atau membangun aplikasi yang sifatnya atau arsitekturnya itu decouple ya, bukan ini, yang bukan jadi satu. Jadi dia bakal dipecah-pecah aplikasinya. Terus SQS ini nanti bisa dipakai untuk ngantriin message yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi. Nah, nanti message queue terus sistem notifikasi bisa mengurangi secara signifikan the coding of decoupled application ya, sambil di sisi lain mengimprove reliability, performance, dan scalability. Jadi di lab ini kita bakal belajar nge-review aplikasi web processing, aplikasi web yang memproses image, terus ngonfig S3 bucket untuk ngirim pesan ke SNS topic, terus config SQS ya untuk subscribe ke SNS topic, terus pakai SQS dan SNS untuk create arsitektur yang decouple, kemudian mengimplementasikan polling untuk mengambil pesan di SQSQ, terus terakhir menggunakan Amazon SNS untuk ngirim email notifikasi. Durasi lab kurang lebih 60 menit ya. Jadi kita bekerja menggunakan aplikasi yang bisa menerima gambar dan kemudian memproses gambar-gambar tersebut untuk membuat gambar yang tinted. Wah, tintednya apa nih? Bentar ya. Tinted images. Apaan tinted images? Oh, gambar yang berwarna ya. Kemudian kita bekerja pada aplikasi ini menggunakan dua fase. Fase pertama, di sini ada aplikasi yang berbasis Node.js ya, yang bakal dilewatkan di AWS Cloud9 IDE, yang mana komponen seperti web server dan application server itu tightly coupled ya, dia jadi satu. Di sini ini arsitekturnya. Jadi Cloud9 jadi satu di sini. Nah, ini fase 1. Oh ya, ini web server, application server, terus ada S3 bucket ya. Kita lihat kalau fase 2 kita akan bekerja untuk enhance atau memperbaiki atau meningkatkan aplikasi menggunakan Cloud9 IDE yang lain, dan aplikasi ini menggunakan SQS dan SNS untuk membuat dan mendecouple arsitektur aplikasi yang mana web server dan application server tidak berkomunikasi secara langsung ya. Kalau kita lihat, ini kan dia komunikasi langsung ya. Kalau yang ini dia dihilangin nih, nggak boleh komunikasi langsung, dia komunikasinya lewat SNS dan SQS gitu. Oke. Ini awal arsitekturnya. Nanti kalau ini sudah selesai fase 1, terus kalau yang ini fase 2 nya. Baik, kita langsung aja. Ini sudah saya start tadi labnya. Pertama kita bakal install image processing application ya.
kita diminta masuk ke Cloud9. Kita cari Cloud9 dulu. Terus di Cloud9 nanti kita ambil value yang ada di AWS Detail. Pada task ini kita akan mendownload file yang diperlukan dan menginstal aplikasi image processing di AWS Cloud9. Kemudian kita config security group dan S3 bucket permission juga yang dibutuhkan untuk komunikasi antar aplikasi dengan service AWS ya. Oh ini yang kayaknya kita harus copy. Kita copy ke notepad ya. Sudah. Berikutnya dari value yang kita paste ke text editor, copy value paste1 cloud9 URL. Oke. Paste1 cloud9 URL kita copy. Dan paste di web browser untuk membuka AWS Cloud9 IDE. Oh. Langsung di sini kah? Kita coba. Berarti enggak. Oh, ini udah sama aja kayaknya ya. Oh ya, sama nih linknya dengan yang di sini ya, sama nih. Kalau kita perhatikan di bagian bawah, nah itu sama. Oke. Selanjutnya pada Cloud9 console, pada bagian atas kanan pilih preference, terus pilih AWS setting. Preference, mana preference? Preference, terus AWS setting, ini preference-nya. Terus AWS settingnya mana? Oh ini AWS setting. Terus pada bagian kredensial hilangin AWS manage temporary credential. AWS manage. Oke, sudah. Terus kalau udah di close ya, pilih X. Pilih X di sini nih. Oke, sudah. Terus selanjutnya catatan kita udah menonaktifkan AWS Manage Credential karena kita akan menggunakan AWS IAM role yang digunakan untuk lab ini. Berikutnya kita akan mendownload dan menginstal aplikasi. Pada Cloud9 IDE tutup welcome screen. Oke. Terus ke terminal, bisa di drag and drop pada bagian Fog Lab Environment from download aplikasi dan jalankan perintah berikut. Oke, kita download. Sudah, unzip. Kita hapus ya rmcode chip.1 ini. Terus kita paste, unzip. Setelah itu kita masuk foldernya, terus baru npm install. npm install. Buka pada jendela yang sama, buka new terminal, terus masuk sini, terus npm install lagi. Oke, berarti 2 kali ya, tapi 2 tab. File new tab nggak ada ya, sini kali. New terminal. Oke, masuk lagi, terus npm install lagi.
file ini deprecated, oke. Terus yang di sini sama ya, ini beda sih package-nya. Oke. Kita telah menginstal modul Node.js. Yang tadi web server 1, yang satunya ini web server 1, ini web server 1, yang ini app server 1. Oke, sudah diinstal. Selanjutnya task 1.3, kita mengkonfigurasi security group dan IAM role. Kita masuk ke EC2. Oke, di sini ada biasanya. Terus pilih instance, terus pilih yang PS1 server, terus pilih security tab, pilih security group link. Oke. Kita pilih instance dulu. PS1 server, terus security, terus link security group ya. Oh, ini dia. Kita klik. Setelah itu pada security group edit inbound rule, kita tambahin TCP 8000 sampai 8100. Terus source-nya anywhere IP versi 4 ya. Custom TCP di sini anywhere IP versi 4. Terus simpan. Sekarang port-port telah dibuka ya, karena aplikasi kita ini akan menggunakan port range tersebut. Dari ada 101 port ya, dari 8000 sampai 8100. Pada navigation pane pilih instance, terus pilih PS1 server lagi, terus pilih detail. Pilih instance, pilih PS1 server lagi, terus pilih details, lalu copy IP versi 4 nya, terus disimpan di text editor. Kita copy, simpan di notepad, PS1 server ya. Kemudian pilih action, security, modify IAM role. Security, modify IAM role. Pilih update IAM role. Terus lakukan hal yang sama untuk PS2 instance. Oke. Pilih mana update IAM role? Ada. Oh, pilih IAM role yang ada EC2 instance profile pada namanya. Ada EC2 instance. Nah, ini ada EC2 instance profile di namanya, terus update gitu ya. Selanjutnya kita diminta nge-repeat task ini. Oke, kayaknya dari sini ya, kalau dia bilang task, step ini dibutuhkan untuk fase 2. Kita coba klik fase 2 server.
kita tutup aja, ini nggak perlu. Kita masuk ke security dulu. Lama banget, kita nunggu link security groupnya nih. Nah itu dia, kita klik kanan, open link pada tab baru. Terus di sini nanti in action security modify, ini sambil nunggu yang ini kebuka ya, kita kerjakan ini dulu. Pilih yang ada instance profile-nya ini, terus update, terus kita copy IP publiknya. Plus 2 server. Oke, kita update security groupnya. Tadi kan ada beberapa hal ya yang dikerjakan, security group, terus copy IP versi 4 nya, terus ngupdate IAM role nya. Simpan. Oke. Tapi ini kayaknya ininya aja ya, untuk yang lain-lainnya ini kayaknya harusnya kan nggak nginstal yang ini ya, karena dia server PS2, jadi kita nggak lakukan itu. Selanjutnya config S3 bucket permission ya. Pada konsol cari S3, terus masuk bucket, cari PS1 bucket, terus pilih permission. Baik, kita buka S3. Nanti permission, terus pada bagian ini pilih edit, terus hilangin block all public access. Ini PS1 bucket, kita klik. Terus permission. Nah, pada bagian ini kita edit, kita hilangin ini. Terus disimpan, terus edit lagi, save, terus enter confirm, pilih confirm, simpan. Ini disuruh nuliskan kata confirm ya, kita klik. Lalu kita bikin bucket polisi. Ini bucket polisinya, tinggal dipakai. Kita edit. Nah, server IP ini kayaknya harus kita perbaikin ya. Nah, pada bagian ini ganti ARN sama server IP. ARN, oh ya ini ARN, berarti kita cari bucket ARN. Ini bucket ARN nya, kita klik copy, terus kita taruh sini. Terus IP address server 1 nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, replace server IP with public IP address of your, bukan IP server 1 ya, tapi IP kita, IP public kita klik what is my IP, nggak apa-apa. Berarti kita mau lihat IP public kita sekarang. Oke, kita copy, kita taruh di bucket polisi ini. Selanjutnya pastikan polisi editor tidak ada flag error, kemudian simpan ya.
kemudian klik simpan. Kalau ada error gimana? Oh gitu ya, tuh ada error, dia langsung mendeteksi. Ini sudah nggak ada error, kita simpan. Selanjutnya kita telah mengkonfigurasi security group untuk S3 bucket. Selanjutnya kita mengkonfigurasi parameter aplikasi dan menjalankan aplikasi. Pada tas ini 3 bagian file konfigurasi untuk setiap aplikasi, tier ya, browser, web application, dan application server. Pada Cloud9 IDE yang terbuka, yang P1 sih tadi, buka folder yang bernama P1. Pertama-tama kita membuat perubahan dulu untuk browser tier. Buka file web server 1 static js config.js. Apa tadi? Web server 1. Web server 1 static ya tadi ya. Web server 1 static js config. Pada file ganti value berikut dari yang sudah kita copy ke text editor sebelumnya. Config full URL string itu ini. Config full, oh ini udah ada, http public IP address dari PC1 isi itu. Oke, ini kita copy, paste di sini tuh. Terus full image string P1 bucket. Nah, P1 bucket berarti nama bucketnya ya. Oh, yang panjang ini nih. Kita copy, taruh di sini. Terus IP public lagi dari oke. Copy yang di atas aja deh. Nah, kita Ctrl S. Kalau sudah disimpan, di close, terus buka web server 1 lib config.js. Ini kita pastikan dulu. Save. Ini kenapa nih? Config is not defined, please fix. Kita lanjut aja dulu. Web server 1 lib ya tadi ya, lib config.js. Nah, di sini config processing URL string juga IP public yang dipakai. Ini tadi oke, sudah benar. Terus ini nama bucket lagi ya, kita copy nama bucket. Oke, kita simpan. Terus tutup. Terakhir app server 1 lib config.js. Oke, kita tutup ya. App server 1 lib config.js. Di sini yang di config cuma nama bucket doang. Nama bucket. Oke, C sekian itu ya. Oke. Ini kita simpan. Kita cek lagi. Kalau sudah, ditutup. Nah, catatan hati-hati ketika nge-replace value karena ini akan berdampak pada aplikasi yang dijalankan ya. Jadi nanti harus teliti, jangan sampai ada yang salah.
Nah, pada Cloud9 IDE ini pada terminal pertama ketik pwd ya, kita cek working directory-nya pwd, pastikan PS1 web server 1 katanya kan, PS1. Terus kita npm start, tadi baru npm install ya, sekarang kita npm start. Oke, kayaknya jalan. Listening di 8008. Nah, listeningnya di 8008, nggak ada keterangan error. Terus cek lagi working directory-nya yang ini apakah masih di app server 1. Terus kalau iya, di npm start lagi. Di sini pwd masih sesuai. Terus kita npm start juga. Kita lihat ya, listennya di 8009. Oke, sama ya. Selanjutnya kita tes aplikasinya. Pada web browser kita akses ini, terus 8008, portnya 8008. Ini yang aplikasi pertama tadi. Oke, ini jalan ya, image tinter. Terus ada yang 8009 tadi, kita lihat nothing to see here. Nah, nggak ada apa-apa katanya. Baik. Nah, di sini kita diminta ngetes nih yang 8008 tadi. Disuruh klik start checking for image. Start checking for image. Oh, no image found katanya. Next, you upload an image ya. While processing is happening in the background, choose, terus navigate file yang kita upload, terus pilih submit. Terus proses image akan muncul menjadi available. Oke, kita coba cari gambar. Ada gambar nggak di sini? Ini ada gambar KTP, boleh. Submit. Oh, PNG. Oke, sebentar saya carikan file PNG. Kita coba cari di sini aja. AWS PNG. Iya, kita ini kok SPG ya. Oh ya, PNG nih. Kita taruh di desktop boleh. Harus file PNG. Mana tadi? Oh ya, image. Submit. Nah, sudah ada ya. Terus disuruh apa lagi tadi? The process image is display and it becomes available. Once you are done, choose stop checking for image. Oh, ini sudah muncul. Stop checking. Berikutnya kita delete choose bin pada terus oke. Selamat, kita udah berhasil membuild aplikasinya. Nah, udah selesai. Analisis untuk fase 1. Kita review fase 1, diagram arsitekturnya pada lab tadi di awal. Ketika kita ngupload gambar, web akan berkomunikasi secara langsung dan secara reguler dengan server aplikasi untuk memproses
dan menampilkan gambar arsitektur ini menggunakan istilah tie coupling ya, dimana bisa menyebabkan masalah pada arsitektur tightly coupled. Jika satu komponen itu rusak atau bermasalah, keseluruhan aplikasi akan rusak dan aplikasi secara keseluruhan tidak bisa digunakan sampai kita memperbaiki komponen yang rusak tadi. Salah satu solusinya kita bisa melakukan decoupling arsitektur ya. Pada fase berikutnya kita membuat arsitektur decouple menggunakan service AWS, SKS, dan SNS. Kita boleh menutup aplikasi Cloud9 yang sudah dibuka. Kita akan menggunakan IDE yang fase 2 untuk yang berikutnya. Ini kita tutup juga nih, kayaknya udah selesai. Oke, selanjutnya kita coba build yang arsitektur kedua. Pertama kita buka dulu Cloud9 nya ya, sama seperti tadi. Sama pada preference AWS setting, terus hilangin kredensial yang AWS manage temporary ya, terus ditutup, terus download aplikasinya, unzip, terus masuk PS2 web server 2, terus npm install. Baik, AWS setting, terus ininya hilangin. Sudah, ini sudah. Terus kita download, terus kita unzip, kita masuk foldernya, terus kita install. Buka terminal baru, yang tadi web server 2 sekarang aplikasi server 2 ya. Paste npm install. Nah, kita udah nginstal tuh aplikasi Node.js nya. Biarin terbuka Cloud9 nya ya, ini udah nginstal nih, udah selesai dua-duanya. Selanjutnya kita masuk ke EC2, cari server PS2, cari IP publicnya, mirip kayak tadi ya. Tadi sudah kita copy ya IP-nya, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Sudah selesai, lanjut ke SKS. Nah, ini nih servisnya yang baru, kita coba pakai SKS. Pada lab sebelumnya belum pernah ya pakai SKS. Kalau EC2 instance, bucket, terus Cloud9 udah pernah nih di lab-lab sebelumnya, tapi yang SKS nih baru di lab ini. Di SKS pilih create queue, namanya image app. Create queue namanya image app, standar kayaknya ya, standar. Biarkan properties lain tidak diubah, terus pilih create queue. Pada halaman image app, terus detail, copy URL nya, terus taruh di text editor. Ini URL nya, SKS URL. Berikutnya kita config SNS nya. Nah, ini kita bikin buka service SNS. Pilih topik, buat topik, nama topiknya upload notification, terus pilih next, terus pilih create topics, expand access policy-nya, opsionalnya, terus pilih advance. Oke, nama topiknya ini ya.
ya gitu ya, bikin topik ya tadi ya, bikin topik namanya itu akses polisi, pilih advance. Nah ini polisinya nih, hapus polisi yang sudah ada, terus masukkan polisi yang ini nih, yang itu dihapus ya, delete existing policy. Waduh, kayak ngerti aja kita ini, dihapus semuanya. Nah ini ada ARN ya, pada code ini replace space bucket 2. Oke, kita cari bucket 2 sama account ID. Oke, kita cari bucket mana ya, ini, terus lab account ya di sini. Ini kita account ID ya tadi ya, account ID. Oke, lab account. Selanjutnya pilih create topic, terus pada bagian details copy ARN nya, terus pilih edit, masuk ke tempat tadi lagi, terus kita replace ARN nya. Oke, ini kita copy ARN nya tadi, terus kita edit lagi, kita paste, terus kita simpan. Udah selesai, udah sampai langkah 95 lah. Selanjutnya kita ngerjakan task ke-6, yaitu config permission S3 terus event notification ya. Masuk ke S3, pilih console, pilih bucket kedua, terus masuk permission. Terus hilangin block all public, terus kita confirm, kita terus masukin bucket polisinya, kita klik edit, hilangin, kita simpan, kita ketik confirm, kita simpan lagi, lalu kita edit bucket polisinya. Nah ini server IP, ini tadi IP kita ya tadi ya. Pertama bucket ARN, di sini ada bucket ARN, kita copy yang di atasnya, kita paste, terus yang IP ini tadi IP kita. Oke, kita copy. Mana nih? Oh sini. Oke, sudah nggak ada error ya, udah benar semua. Kita simpan, terus selanjutnya masih di bucket, pilih properties, event notification section, terus pilih create event notification. Oke, kita masuk ke properties, notification, create event notification, namanya send to SNS, object creations, pilih all object creates event, pilih SNS as topic, terus pilih upload to notification. Oke.
all ya. Terus destinationnya SNS topic, pilih. Nah ini kalau sudah selesai simpan, atau ya simpan. Selanjutnya task ketujuh, membuat SNS subscription. Nah kita telah bikin S3 event untuk notifikasi SNS ya. Jadi ketika ada file yang di-upload itu dia bakal kirim notifikasi ke SNS. Kita harus membuat subscription untuk SNS topic untuk bisa mengirim pesan ke queue aja. Kita juga bisa mengkonfigurasi email subscription untuk user. Pada konsol cari SQS, pilih image app, terus for SNS subscription pilih subscribe to SNS topic. Di SQS SNS subscription, subscribe to SNS. Di sini kayaknya pilih yang tadi ya, harusnya. Nah ini upload notification ini. Kita cek dulu. Terus simpan. Oke. Kita simpan. Selanjutnya email pada SNS, terus pilih topik, terus untuk subscription pilih create subscription. Create subscription. Protokolnya email, pilih masukkan email yang kita akses saat ini. Email saya berarti ini ya. Ini email saya. Selanjutnya pilih create subscription, nanti bakal dapat email dari AWS. Bentar, mana tadi? Udah banyak banget nih. Create. Sudah dibikin. Saya berarti harus cek email ya. Nah di sini sudah ada email masuk. Saya kayaknya tinggal klik confirm subscription ya. Klik itu, buka tab baru. Nah sudah berhasil subscribe. Oke. Berikutnya task 8, kita mengkonfigurasi parameter dan memulai aplikasi. Pada Cloud9 tadi kita edit web server static, ini mirip yang tadi ya. Web server 2 static JS config JS. Kita masukin IP public server 2 dari sini nih kayaknya nih, IP public server 2. Terus bucketnya kita, ini nama bucketnya kita copy, boleh taruh di sini, paste sini juga di paste. Save. Ya udah benar ya, ada 5 yang di edit. Terus web server 2 lib config JS, web server 2 lib config JS, yang dicari nama bucket, copy, taruh di sini. Nah kayaknya cuma satu tadi yang perlu diedit, image bucket name string, image bucket name string. Oke, file save, tutup. Terus satu lagi app server 2 lib config JS, app server 2 lib config JS.
bucket ya. Tadi nama bucket kita copy ulang. Sudah. Nama bucket. Nah, ini satu lagi nih. SQS URL string. SQS URL string tadi kita ada copy nggak? Oh, yang ini. SQS URL. Kita lihat dulu tadi SQS URL berarti ini ya. Kita coba aja masukin dalam sini. Hop. Simpan. Ini pakai HTTPS nya enggak ini? Gak ada keterangan karena dia bilang URL, biasanya ada HTTPS nya. Terus pwd npm start. Oke, kita tutup ini. Kita cek. Ini kita nggak kemana-mana, kata dia masih di web server 2, tinggal npm start nih. Npm start. Listen di 807, yang satunya juga di npm start lagi. Ini harusnya nggak ada kemana-mana karena nggak dipakai. Listennya di 80110. Baik, 811 ini 807 ya. Kita coba akses aplikasinya. HTTPS 8007. Oh sorry, bukan HTTPS ya, HTTP doang. HTTP doang. Terus image tinter improve application display ya. Pilih choose image. Bentar. Pilih choose image. Image yang diupload ke S3 bucket. Jadi terus oke. Kita coba ya. Submit. Image submitted for processing ya. Bentar, kita lihat lagi. Tadi udah submit. Notice the email notification that you receive when image is uploaded. Oh, sebentar, saya cek apakah ada email baru. Oh ya ada. Nah ini udah ada email baru. Terus untuk nge-poll queue ke processing image, pilih poll QS ya. Oh, berarti kita klik poll. Sudah di poll. Terus apa? The process image are displayed to the user as processing occurs. Notice email ketika sudah diupload. Mana? Klik poll. Ada email lagi kah katanya? Oh, ada email baru lagi. Nah, ketika udah diantrikan ada email lagi kayak gitu ya. Untuk menghentikan polling queue, pilih stop polling SQS. Ketika udah selesai, pilih stop image lookup. Untuk menghapus, pilih gambar tempat sampah. Sebentar. Nah, ini sudah ada nih. Stop image lookup. Oke, sudah ada. Kalau mau hapus, klik hapus. Terus stop calling SQS katanya. Oke. Congratulations, udah berhasil nge-build aplikasinya. Nah, analisisnya di sini yang penting. Kita mengobservasi diagram arsitektur phase 2.
ketika kita mengupload gambar, web server update DynamoDB table ya, dia nggak maintain continuous communication dengan application server seperti pada desain P1, aplikasi yang P1. Server aplikasi akan nge-perform pemrosesan gambar tadi on demand ya, jadi berdasarkan kitanya. Web server kemudian ngerender gambar kalau sudah ada. Kedua server bekerja secara independen satu sama lain. Ini yang disebut loose coupling ya, atau decouple. Dengan loose coupling, setiap aplikasi komponen bekerja secara independen dan berinteraksi dengan service lain ketika diperlukan aja. Jika aplikasi server down untuk alasan tertentu, pesan akan tetap ada di queue sampai up lagi dan kemudian melanjutkan memproses lagi. Keuntungannya dari decouple ini itu ya, jadi keuntungannya tadi kalau ada yang down satu bagian lain tidak bermasalah. Desain ini nanti akan membuat scaling yang lebih baik, availability dan performance-nya juga lebih baik. Congratulations, selamat ya udah selesai. Ini kita coba submit, nggak sampai 1 jam kayaknya, hampir 1 jam. Kita lihat grades-nya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai nanti dicek di menu grades. Kalau nilainya udah masuk, boleh di stop lab-nya. Nah, tadi yang kita kerjakan, kita nge-review aplikasi, cara kerja aplikasinya dulu. Mana? Oh ya ini. Nah ini dia udah sesuai ya, nilainya 30/30. Ini boleh di unlab. Nah ini tadi yang kita kerjakan, nge-review aplikasinya, ngonfig S3 bucket, terus ngonfig SQS, SNS, terus kita nge-pull message di SQS queue, terus pakai SNS untuk ngirim email notifikasi.